Selamat malam. Kita ketemu di ibadah KPK GIA Condrokusumo sekarang tanggal 27 Maret tahun 2020, dan hari ini kita akan belajar dari kitab Markus. Sebelum kita membuka Alkitab, kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk kesempatan kami bisa berdiam diri mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami bisa dikuatkan, kami bisa diberikan semangat kembali untuk menjalani hari demi hari. Terima kasih Tuhan, dan biarlah pemberitaan firman Tuhan ini Engkau yang beracara, sehingga kami semua mendapat berkat dari firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Hari ini kita mau belajar dari Markus pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai dengan ke-12. Saya akan bacakan untuk kita semua. Judul perikopnya adalah Yesus menyembuhkan banyak orang. Kemudian Yesus dengan murid-muridnya menyingkir ke danau, dan banyak orang dari Galilea mengikutinya, juga dari Yudea, dari Yerusalem, dari Idumea, dari seberang Yordan, dan dari daerah Tirus dan Sidon. Datang banyak orang kepadanya. Sesudah mereka mendengar segala yang dilakukannya, ia menyuruh murid-muridnya menyediakan sebuah perahu baginya karena orang banyak itu, supaya mereka jangan sampai menghimpitnya. Sebab ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, "Engkaulah Anak Allah." Tetapi ia dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Menarik, di sini kita tahu bahwa banyak orang mencari Tuhan Yesus. Mereka ingin disembuhkan, mereka ingin menjamah Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus bukannya mendekat, tapi dia malah suruh murid-muridnya menyediakan perahu. Kemudian dia naik perahu supaya jauh dari orang-orang yang ingin menjamahnya. Menariknya karena kita tahu Tuhan Yesus tidak akan mungkin menjauh dari domba-domba yang memerlukan dia. Ya, dia gembala yang baik, bahkan rela memberikan nyawanya untuk kita. Tetapi yang menarik, ketika Tuhan Yesus dicari, orang banyak mau pegang dia, mau menjamah dia, Tuhan Yesus malah pergi, ya. Dia malah menjauh naik kapal, naik perahu, ya. Yang kedua, juga dikatakan bahwa ketika roh-roh jahat itu berteriak, "Engkaulah Anak Allah," tetapi Tuhan Yesus dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia, ya. Kalau ada orang yang sekarang ini bertanya dan menjawab Tuhan Yesus itu Anak Allah yang hidup, mungkin kita akan rekam ya, kita akan sebarkan di YouTube supaya semua orang tahu Tuhan Yesus adalah Anak Allah yang hidup, ya. Tetapi pada waktu itu Tuhan Yesus malah melarang yang namanya setan-setan bersaksi tentang dia, ya. Ada apa dari dua ketidaknormalan ini atau dua anomali ini? Kita tahu bahwa jemaat atau orang banyak yang datang dan mencari Tuhan Yesus adalah untuk menjamah jubahnya atau menjamah dialah. Ya, kenapa? Karena ketika mereka menjamah Tuhan Yesus, mereka jadi sembuh. Jadi sebetulnya yang dicari oleh orang-orang ini bukan Tuhan Yesus. Yang dicari oleh orang-orang ini adalah kesehatan. Mereka ingin sehat. Mereka orang-orang yang sakit, mereka ingin sehat, yang mereka cari adalah sehatnya, makanya mereka datang kepada Tuhan Yesus. Ya, itulah mengapa Tuhan Yesus ambil perahu dan mulai menyingkir. Karena orang-orang banyak ini mereka tidak mencari Kristus, tapi mereka mencari kesehatan. Ya. Yang kedua, setan-setan ini mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah yang hidup. Tapi Tuhan Yesus Tuhan Yesus malah bilang kepada setan ini, "Diam, nggak usah banyak omong." Ya, menarik ya. Karena apa? Sekali lagi,
kalau bicara tentang pengakuan bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan, setan juga bisa. Ya. Kalau ada yang bilang mengaku Tuhan itu Esa, Yakobus bilang, kalau kamu tahu Allah itu Esa, itu baik. Tetapi setan-setan pun tahu hal itu dan mereka gemetar. Ya. Kalau cuma tahu Tuhan Yesus adalah juru selamat, kalau cuma tahu Tuhan Yesus adalah anak Allah, hanya sebatas tahu, ini tidak membuat satu perbedaan. Kalau engkau tahu Alkitab ini berguna, enggak banyak perubahan. Kalau engkau tahu membaca Alkitab itu penting, dan engkau tahu hal itu, ya itu baik ya. Tapi itu tidak membawa banyak perubahan. Yang Tuhan mau apa sih? Yang Tuhan mau tidak hanya kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak Allah yang hidup. Tidak. Tetapi kita juga harus melakukan segala perintahnya. Makanya Tuhan Yesus kita panggil dengan sebutan Tuhan. Tuhan itu berasal dari akar kata tuan. Kalau kita berkata adalah Tuhan Yesus itu tuan kita, berarti konsekuensinya apa? Apapun yang Tuhan Yesus suruh, lakukan. Ya. Kalau engkau cuma bilang, oh Tuhan Yesus itu raja di atas segala raja, Tuhan Yesus itu anak Allah yang hidup, baik. Tapi setelah itu engkau tidak melakukan apa yang Tuhan Yesus suruh, buat apa? Ya? Buat apa? Kalau engkau kejar Tuhan Yesus, engkau ke gereja, engkau baca firman, tetapi engkau merindukan dan goalmu hanya sekedar berkat yang daripada Tuhan, seperti orang banyak yang mengejar Kristus hanya untuk kesembuhan. Tuhan tidak mau itu. Ya, kalau engkau ikut Tuhan hanya supaya diberkati, itu bukan poin yang tepat. Ya, Tuhan Yesus memang sumber berkat, amin. Tuhan Yesus sumber pemulihan, amin. Tetapi jangan kita mencari berkatnya, tetapi carilah Yesus Kristusnya dan lakukan apa yang Dia suruh. Jangan sampai kita seperti setan yang tahu tapi tidak menurut. Jangan sampai kita seperti orang-orang banyak yang mengejar Kristus hanya untuk mendapatkan berkat dari Dia. Kita harus belajar dari para rasul-rasul, para pengikut Kristus yang luar biasa, yang bahkan mereka rela kehilangan nyawa demi Kristus. Mereka sadar ketika mereka ikut Kristus, taruhannya nyawa. Mereka sadar ketika mereka mengikut Kristus, maka bukan hidup enak yang menanti, tetapi hidup dengan penuh perjuangan, itu yang menanti. Itulah mengapa kalau kita lihat sekeliling kita, ada yang mengatakan ini adalah sebuah goncangan. Ya betul, di tengah-tengah virus yang ada, di tengah-tengah dampak ekonomi yang semakin luas, ini guncangan. Karena firman Tuhan juga bilang, semuanya akan digoncangkan sehingga akan tersisa yang tidak tergoncangkan. Saya berharap kita semua adalah bagian dari yang tidak tergoncangkan. Dunia boleh bergoncang, dan kita pun ikut tergoncang di dalamnya, tetapi jangan pernah Anda meninggalkan Kristus. Mungkin ekonomi semakin sulit, mungkin kesehatanmu semakin sulit karena stres. Di rumah ngapain ya? Bukankah hati yang gembira adalah obat? Di rumah stres, lihat suami terus 24 jam, lihat istri terus 24 jam. Waduh, pusing ya. Tetapi Tuhan bilang bahwa ikut Tuhan tidak dihindari dari lembah kekelaman. Tuhan gak bilang kalau ikut aku, engkau tidak akan masuk ke lembah kekelaman. Enggak. Tuhan bilang, kalau engkau ikut aku, sekalipun engkau berjalan di dalam lembah kekelaman, kita tidak akan ditinggalkan sendirian. Itu janji Tuhan. Ya. Kondisi apapun, Bapak Ibu di rumah, adik-adik di rumah, jangan pernah tinggalkan Kristus. Tuhan Yesus tetap baik. Saya nggak tahu apa rencana di balik ini semua, tetapi yang jelas Tuhan Yesus baik. Dan saya pun sebagai gembala jemaat mengajak
Satu perintah Tuhan, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Satu juga perintah Tuhan, kita beribadah dengan memuji Tuhan. Tetapi jujur, saya juga masih bingung bagaimana kita bisa memuji Tuhan dengan full musik, lalu kita masukkan di dalam YouTube atau di dalam rekaman video dan dibagikan, tetapi hasilnya masih oke. Sulit ya, sulit. Karena itu saya mau mengajak kita melakukan satu hal, yaitu mengucap syukur. Dengan apa? Puji-pujian. Ya, kalau ada Anda berdua dengan suami, di rumah ada gitar, mainkan gitarmu, nyanyi dan puji Tuhan, tapi tolong direkam juga. Dan rekaman itu tolong diposting di WA Group Condro, supaya kita semua juga mendapat berkat dari pujian Anda. Ya, siapapun, ada anak muda, tim-tim PAW, ayolah bikin video. Ya, yang intinya adalah memuji dan memuliakan Tuhan, sharing lewat WA Group, supaya kita pun mendapat kekuatan dari itu. Ingat, ikut Tuhan tidak selalu manise. Ya, ikut Tuhan terkadang harus berjalan di jalan yang berduri, jalan yang kelam, jalan yang penuh maut, tetapi kita bersyukur kita tidak akan pernah ditinggalkannya sendiri, karena Tuhan akan menyertai kita senantiasa. Sekali lagi, ayo kita mulai belajar bersyukur, belajar memuji Tuhan, posting di video, minimal itu yang kita lakukan, karena memang sekarang disuruh online, ya. Sehingga kita pun melalui pujian kita bisa menguatkan saudara-saudara kita yang ada di Semarang. Saya pun akan coba untuk gitar-gitar dan menyanyi, dan saya posting di grup, tapi agak nggak pede karena jemaat tahulah suara saya nggak ngalor, nggak ngidul ya. Ya, saya harap saya pun bisa memberi contoh, tapi saya yakin anak-anak muda, tim PAW pasti bisa bikin video yang jauh lebih luar biasa, sharing kepada kita, sehingga kita pun bisa memuji Tuhan bersama-sama di rumah kita masing-masing. Dan ingat, tidak hanya tahu sekali lagi tentang Kristus, tidak hanya tahu tentang Alkitab, tapi waktunya kita melakukan segala perintah Tuhan yang tertulis di Alkitab. Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk renungan yang singkat, yang mengajarkan kami tidak mencari Tuhan hanya untuk berkat, tetapi kami betul-betul membutuhkan Engkau. Tidak hanya mengetahui tentang firman Tuhan, tidak hanya mengetahui tentang Alkitab, tidak hanya mengetahui tentang teologi di balik itu, tetapi lebih dari itu, kami mau melakukan segala perintah Tuhan, sehingga Engkau menjadi Raja tidak hanya di bibir saja, tetapi di dalam perilaku kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, tetap lindungi setiap kami di tengah-tengah bahaya virus yang ada. Tetap Engkau berikan perlindungan di tengah-tengah kondisi ekonomi yang cukup mengkhawatirkan. Engkau tetap berikan kami ketenangan dan damai sejahtera, karena kami tahu Engkau akan memenuhi segala yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.